nama mapnya itu yang biasanya pasangan, Oh, apa? berdua. Oh, lu jadi vegan gitu ya Oh salah sepatnya. ya? Gak boleh ya? Nggak boleh. Gak boleh, udah tua, malu. Tolong. Edge gap. Kembali teman-teman, ini dia pesawat mengudara datang dari arah hanggar menuju ke arah area mill dan kondisi yang tidak terlalu strategis bisa aku katakan karena RRQ-nya datang udah pasti ke arah area factory, terus juga Stalwart udah pasti ke Pochinok gitu ya kan, dan kondisinya kalau kayak gini mereka harus benar-benar cepat eksekusi lootingan early mereka sebelum mereka dihabisi kayak yang dilakukan Stalwart tadi. Tapi kita juga lihat gimana teman-teman dari EVOS Divine bermain sedikit lebih berani dibanding game sebelumnya. Mereka sudah mengirim playernya ke arah Nurek Dambung Skyla. Waduh, gawat banget kali ini. Ray-nya udah berhasil di pick off, kondisinya juga jadi lebih nggak aman. Tapi Emgat yang memiliki 600 koin harusnya tunggu sabar dulu. Ya. Tunggu temen yang nginjek koin dulu. Ya. Dan dia bisa pakai pocketnya harusnya. Dan ketika dia udah pakai pocketnya, jadi nggak sia-sia resource yang dia milikin gitu loh. Betul. Wow, kondisinya benar-benar lumayan tegang, tapi Dosar juga gak kalah tegang karena Captain-nya dihajar juga sama Team Flash. Ketika kita sadar Team Flash nggak nemuin musuh di mill, gerak dia ke arah Captain Bung Skyla. Tapi ini nice banget sih, kayak Indostars bener-bener tadi ada satu kondisi yang tidak menguntungkan, Kocelnya bener-bener berhasil di pick off, tapi di trade sama seorang Kapten Lim. Ya, dan ini dia. Masih detik-detik di mana Artemis membaca pergerakan masuk ke dalam. Oh wow, bisa dihindari, masih bisa dikelabui, tapi bakal coba diadu lagi. Tembak! Nice! Kill. Anda lihat kan tim Flash ini juga tim yang sangat mengerikan di early game loh. Iya. Iya kan? Iya, Salah satu tim yang emang doyan banget fight early game. Betul. Tapi dengan atribut yang dimiliki dari para player dari Indostar, memang mereka ada speciality kok untuk main di early game. Tenang aja. Betul. Oh wow, My God. itu ngeri sih. Loncat langsung hilang kepala sih, lumayan ngeri sih dari Iza ya. Gila. Maksimal banget permainannya dan lumayan mengusir. Nah ini agak puyeng nih menurut gua Xpan. Karena Xpan udah komit untuk ngelepas Clock Tower dan dia mau coba kontesin Bima Sakti dan sekarang dia harus lari kemana. Dengan kondisi kayak gini si Triple J juga pasti udah gerak dan oh wow, sisi lain mulai terjadi lagi seperti apa yang tadi kita saksikan di game pertama. Abai terculik lebih dulu, mungkin bisa di revive tapi harapan gua tentunya masih optimis untuk RRQ. Ya, RRQ tentunya sudah melihat ada seorang dude kali ini yang hampir saja mendapatkan Saifa, dan Saifa merupakan salah satu key player yang memang harus ditumbangkan di early game. Membuat RRQ memiliki 2 poin eliminasinya. Saifa berhasil didudukan kembali. One-on-one situation antara Dude dan juga Karamel. Tapi Karamel masih bisa kabur nampaknya Jisman. Yap. Tapi tidak dengan cukup mudah. Karena memang ini adalah Dots menggunakan double vector pakai P. Ya, here's the thing ya teman-teman ya. Apa yang dilakukan sama RRQ ini emang udah harus banget dilakukan. Mengingat apa yang terjadi di game pertama itu, kalau misalkan mereka menang kontes lawan Stalwart, mereka tuh udah gak bakal nemuin gangguan lain selain Hivi. Ya. Makanya tadi kan kayak Stalwart aja kelamaan di Pochinok, di hold sama Hivi, kontes sama Hivi, tapi habis itu Hivi udah enak banget. Ya. Dapat angle-angle terakhir di high ground dan akhirnya dia dapetin Buya juga. Itu juga sama halnya kalau misalkan tadi pas Hivi sama Stalwart perang menang Stalwart, Ya, itu sama Stalwart aja. yang Buya. Ya. Gitu. Jadi emang orang yang datang dari Pochinok itu punya potensi cukup besar karena nggak ada yang ganggu lagi. River kan nggak Bener. mungkin lewat pick terus turun ke Pochinok. Gak mungkin, Yoi. gak mungkin. Dan hal tersebut kalau misalkan mereka apalagi bisa di finish sekarang ya, gue rasa ini bakal enak banget. Karena mereka akhirnya punya bahkan 3 opsi. Ya. Mereka mau lewat ke Bima Sakti, Ya. mau naik ke bagian picknya atau mau naik ke bagian kanan gitu. Betul. Dan kalau ngomongin mau di end sekarang sih kayaknya potensinya besar banget karena gue udah lihat hit list langsung dinyalain seperti biasa, tapi RRQ sekarang udah punya remnya ya, udah punya rem sama rem tangan juga udah punya dia. Jadi kayak kalau udah kejauhan nggak bakal dikejar hit list ya. Lebih nyisain aja energi mereka untuk tempat-tempat yang masih bisa mereka jamah, yaitu kayak Mars Electric nih kalau gue lihat di minimap. Tapi kita lihat dulu nih apa yang ada di layar kaca kita, itu ada di arah Rimran Village. Homeboys bakal didatangi oleh teman-teman dari si Triple J Bung Skyla. Ya, si Triple G, seorang Peter hampir saja tumbang. Tapi ada upaya menggunakan satu portal go di sana untuk bertahan terlebih dahulu. Wow. Homeboys masih coba untuk melakukan setupnya. Ada granat yang coba dilemparkan ke bagian depan dan on fire. Oh my god, on fire. Wah, hampir aja berhasil ditumbangkan. Tapi sayangnya Mercy harus terlebih dahulu ditumbangkan terlebih dahulu dan Peter berhasil didapatkan dari kejauhan. Begitu juga dengan Vice yang mendapatkan satu player dari si Triple G, artinya hanya misalkan satu player aja sampai pada akhirnya
Dosky berhasil dihidupkan kembali. Ya. Ini bakal jadi agak panjang nih Ajis Fan. Ya ini bakal panjang, ditambah kayak nge-hold banget dari homeboysnya. Dia tahu kayak ini one more pasti udah di tempat yang paling jauh, jadi kayak mereka juga minim banget gerak. Lebih ke reaktif aja kalau misalkan CGGG-nya mau ngapain, kita bakal respon serangan mereka dan bakal coba dijemput sepertinya kesempatannya oleh seorang Butterfly. Tapi terlalu cepat eksekusi sehingga berhasil kena panis. Menurut gue itu adalah basic things yang gak perlu lu paksain ketika lu lagi perang dengan kondisi lu tahu yang belakang lagi backup. Dan oke, mungkin bisa di-handle sama Vice. Boleh kayak gitu tapi Ya. ditemenin. Ya, Jangan ditemenin. sendirian. Ya, kalau sendirian udah pasti yang nge-backup dari pos warna hijau pasti enak free hit ya. Atau kondisinya emang mereka dia nggak tahu juga kalau di belakang ada gitu ya. Tapi kali ini P-Sports LBT berhasil mendapatkan Abai, bukan kabar baik. Abai berhasil di-secure juga kali ini. Razor ditumbangkan oleh Doncry, hanya menyisakan satu player aja yang harusnya adalah seorang Goods atau Legalot di sana. Red Reverse fight dengan God of War kali ini. Smink masih coba untuk mencari di mana lawannya berada, coba untuk dibacok terlebih dahulu tapi sayangnya tidak bisa. RRQ harus kembali ke posisi ke-12, coba untuk bertahan terlebih dahulu. Gizanya udah mulai terlihat tapi masih bisa bertahan kali ini. Smink dan juga Bun James menjadi satu player yang sangat kuat untuk Reverse Red di game kali ini. Yap, dan datanglah sang macan putih dari Indonesia, EVOS Divine. Enggak berhasil dapetin satu players dan God of War kandas begitu saja. Kalau misalnya EVOS Divine mau oportunis, mereka bisa kejar dan sisirin area pick terutama ke Red Mansion. Karena once mereka handle ini Reverse Red completely hilang, mereka enak banget. Mereka yang kendaliin area high ground, area pick. Ya harusnya. Ya, Dan sebenarnya kalau gue jadi EVOS, gue bakal milih dengan koin yang gue milikin, gue bakal main di bagian dalam dari Caroline Mansion dulu, just in Ya. case kalau ada something happen, kita bisa langsung hidupin lagi. Dan Zona pun masih mendukung mereka untuk bermain di sana anyway. Tinggal pakai satu scan ke daerah pick, ada musuh atau enggak. Mau pakai pet, mau pakai item, terserah. Tapi kita bakal lihat keputusannya seperti apa. Oh, mereka bakal coba untuk ambil center of the zone. Ini juga nggak salah menurut gua. Gak salah. Ini juga satu tempat yang cukup baik untuk di defense. Apalagi kalau mereka tiba-tiba memutuskan lari ke kota tua atas. Nah, itu bakal menjadi perfect. Sepakat, sepakat. Karena mungkin memang yang dimaksud Bung Skyla itu saat ini masih menjadi tempat yang paling strategis ya. Ditambah kita tahu kota tua yang atas yang Skyla maksud tuh adalah yang di dekat Zipline. Betul. Nah itu tuh high ground paling enak. Dan untuk di portal go-in lumayan effort tuh lu masak portal go ke arah situnya tuh. Agak jauh soalnya. Ya, dan ketika portal go lawannya juga coba untuk dikesanain juga otomatis kan bakal ada sesuatu yang bisa kalian lakukan. Entah naruh trap atau apapun itu gitu. Betul. Tapi kita simak dulu sesaat lagi. Oh wow. Indostars sudah mempersiapkan sesuatu portal go dipasang Bung Skyla. Ya. Ada kondisi Indostar sudah menotis keberadaan dari tim Heavy, membuat teman-teman dari tim Heavy di sini juga lumayan ketar-ketir. Coba reset up, tapi serangan tak terhindarkan lagi. Indostars mulai coba menguasai area grounding, sementara Heavy udah kecicil, udah kekikis banyak banget di sana Bung Skyla. Ya, dan kali ini bakal langsung coba dilakukan rushing oleh teman-teman dari Indostar. Membuat seorang Kabi berhasil di take down dengan cukup mudah. Komit dilakukan oleh 18 Dir, dan itu dia fight yang terjadi. Harus langsung menghadapi satu situasi yang tidak menguntungkan nampaknya. Tapi 1-1 sudah terjadi, bahkan 1-2 sudah berhasil didapatkan oleh tim Indostars. Indostars sudah memiliki mentalitinya. Mereka sudah berhasil untuk mendapatkan di mana poin kemenangan mereka, di mana mentality yang harus mereka tetapkan di sana. Dan pada akhirnya tim Heavy pun harus tumbang di posisi ke-10. Wow. Nah, here's come the new challenger nih. Here comes the new challenger. Mereka habis dari area Arsenal, langsung datang. Dan juga Indostars juga tahu betul positioning mereka tadi nggak boleh overtime di arah tempatnya Heavy berada. Makanya mereka agak sedikit narik dulu keluar zona. Tapi bukan menjadi satu hal yang baik-baik saja nih untuk Indostars ternyata. Karena Reverse Red notice mereka narik ke belakang Bung Skyla. Sampai di commit, sampai di rush, dipaksa keluar zona sama seorang eksplosif dari Reverse Red. Coba didobrak di wall pertahanan dari anak-anak Indostars. 1 lawan 2 adalah hal yang tidak mungkin. Tentu saja bakal di double pick. Dan ini bakal menjadi pundi tambahan poin untuk Reverse Red. Sepertinya Indostars harus putar otak. Indostars bakal berpikir dengan cukup keras, padahal mereka udah membuka semuanya dengan cukup baik menurut gua. Ya. Berhasil dapetin 1-2 player, kehilangan 1 player menurut gua it's not a big issue karena sebenarnya masih ada pocket juga. Yang pertama, yang kedua mungkin lu bisa ke belakang untuk beli, ngidupin temen lu lagi.
Tapi dengan datangnya Reverse Red itu menjadi satu hal yang sangat unfortunate untuk teman-teman dari Indostar pada akhirnya. Sepakat. Dan oh wow, kita lihat ternyata aksi selanjutnya bakal ada di sekitaran area Caroline Mansion. Tadi udah sempat ada jibaku serangan dari Expand dan juga si Triple G. Namun ini yang kulihat kayak improvement dari Expand. Mereka tahu betul ketika power tempur mereka udah nggak bisa dipaksain buat overtime, mereka langsung nggak kayak buang banyak waktu, dia langsung bahkan buang portal go-nya untuk ya narik gitu. Ya. Itu tujuan yang menurut gue cukup bijak banget ketika mereka sadar ini masih banyak banget orang, masih 32 alive. Ya, dan kali ini EVOS lebih memilih untuk straight go into the zone ketimbang seperti EVOS pada biasanya. Kenapa gue bilang tadi kayak kalau gue jadi EVOS gue bakal coba untuk ke Caroline Mansion. Karena biasanya mereka bermain menjadi tim yang cukup di zona lambat. Bener. Gak terlalu terburu-buru. Benar. Tapi mereka sadar betul di week pertama it doesn't go as a plan. Dan pada akhirnya mereka memilih untuk kayaknya kita harus langsung masuk deh ke dalam. Ya, ditambah memang karakteristik permainan EVOS bersama dengan Gedai kurang lebih mainnya kayak gitu ya. Iya. Jaga-jagain, nyisir-nyisirin area belakang. Tapi kita lihat aksi tak terhindarkan langsung dieksekusi oleh seorang player, yaitu X-Roy dan kawan-kawan dari tim Expand. Berhasil dapetin satu player lagi. Bukan mata mereka, nggak mau mereka sia-siain. Bahkan lu bisa lihat gimana Homeboys satu di pick off begitu saja. Jadi satu kerugian untuk Homeboys. Dan ada aksi di tempat lain yaitu Reverse Red melawan satu player. Dan gak berjalan mulus tim Flash. Dicegat abis-abisan sama Reverse Red, membuat tim Flash kandas begitu saja sekali lah. Waduh, tapi nggak berhenti sampai di situ aja Jisven kayaknya, karena zona ini bakal menutup, artinya sebentar lagi bakal bergerak menuju ke zona selanjutnya. Gue nggak sabar banget, kira-kira ini zona akhirnya bakal berada di mana gitu. Ya, Karena ini bakal menjadi satu hal yang mungkin bisa menguntungkan, mungkin enggak untuk EVOS Divine. Tapi sejauh ini gue masih ngeliat banyak winning condition yang bisa dipakai oleh teman-teman dari EVOS Divine. Karena kalau lu mau pakai portal, lu harus berada di bagian grounding yang datar kan. ya. Dan kalau lu ngeliat dari bagian atas harusnya bakal agak sulit tuh. Ya kecuali si Triple G pakai portal gue nih, ke Rumail nih. Kalau ada ground yang datarnya, Ya. kalau nggak ada nggak bisa dipakai nih. Benar. Dan Top harusnya terhenti langkahnya di sini. Gak boleh lama-lama, harus buka duel cepat. Kalau nggak, I'm God bisa menjadi korban dari tappingan dari arah jauh tentunya sekali lah. Ya, dan hal tersebut juga ternyata masih bisa ditanggulangi lagi. Saifa dan juga Stop masih berhasil menghidupkan dua playernya barusan. Dan kali ini Gedai bersama kawan-kawan. Nah, ini Gedai udah mulai ngeker-ngeker. Dia udah mau pakai portal go-nya nih. Benar. Bisa menjadi sebuah peluang untuk bermain di angle paling pinggir di tempat yang jauh dari penumpukan. Dan oh my god, si Triple G sekarang dalam masalah Bung Skyla, perang sama Stalwart harusnya bersama Indostar pun tak terhindarkan. Let's go. Dan kali ini Karamel berhasil menumbangkan satu player dari si Triple G di sana. Begitu juga dengan Reverse Red yang masih coba menahan pergerakan dari PE Sports yang sudah berada di bagian dari bukit belakang. Coba untuk fight kali ini masih terdengar suara komunikasi dari teman-teman yang masih bermain di belakang. Ada Indostars dan juga teman-teman dari EVOS Divine. Kali ini PE Sports sudah mulai mencari di mana lawannya berada. Masih cukup sabar, dual beli serangan, flash freeze juga. Coba untuk dilemparkan dari kedua tim, tapi belum memberikan hasil yang cukup positif. Kecuali Stop dan kawan-kawan yang menumbangkan si Triple G di posisi ke-8 aja, Jispen. Iya, dan gak berhenti sampai situ. EVOS Divine itu bakal ada intervensi menuju ke arah teman-teman dari Stalwart. Tapi Stalwart langsung gerak lagi ke arah yang berbeda. Sisi lain, Gojay berhasil lepetin LBT. Dan juga Downcry di sana. Dapat tugas sekaligus menjadi satu big deal untuk teman-teman dari arah Reverse Red. Namun, kita bisa lihat gimana perlawanan dari PaySport ternyata gak bisa bicara banyak. Menjadi mutlak menangan untuk Reverse Red. PaySport kandas di peringkat ke-7. EVOS Divine bakal menyisir, benar-benar menyisir mana player yang tadi ada dekat mereka. Dan udah balik lagi ke belakang sambil ngebait karena mereka notice ada satu person yang mungkin ke notice. Nah itu harus ke notice. Oh, Gedai coba untuk ngambil beberapa resource yang bisa digunakan dulu. Tadi gua nggak ngeliat apa yang Gedai pakai. Kayaknya dia ngambil M79 atau apa. Karena ditukar senjatanya. Ya. Dan kalau emang itu M79 di zonanya seperti ini mungkin bisa menguntungkan karena memang masih cukup besar. Ya. Dan kalau misalkan ada yang memutuskan untuk pakai Portal Go dan aduh, di-commit langsung Expand-nya dan ini bakal menjadi kesempatan emas harusnya untuk anak-anak dari EVOS Divine. Ya, bakal langsung dihajar. Sming dapat satu, tapi Dextal juga dapat satu. Dan Sming, eye for an eye. Ini bakal jadi fatal untuk teman-teman dari Reverse Red. Karena sisa 3 player aja. Tapi lu bisa lihat gimana Abax datang. Berhasil dapetin Faiz juga. Dan langsung dian begitu saja. Bakal coba diintervensi harusnya
dari kejauhan sama teman-teman dari Nice. First Device. Dari samping juga ada Crime menjaga dengan pelontar. Crime siap menggunakan pelontar menuju ke arah Diamond dan juga satu player lagi dari Reverse Red. Tapi Karamel sama Stop masih sabar banget dari arah rumah rusak. Ya, coba untuk dibalaskan kali ini Abax berhasil mendapatkan X-Roy. Coba untuk memberikan satu perlawanan lagi. Satu kekeran yang coba untuk mempick off 1 atau 2 player. Dan kali ini ada satu monster truck yang coba digunakan untuk mengusir eksplosif ke arah luar. Dan itu dia. Satu yang sangat luar biasa. MGUT harus bersabar terlebih dahulu. Jangan terlalu terburu-buru karena Bun J masih bisa memberikan sesuatu. Dan pada akhirnya berhasil ditumbangkan. Ini akan menjadi game untuk Indonesia. Let's go. Seharusnya 4 orang dari First Divine still alive. Dan this is it. The moment of truth di mana EVOS Divine apakah akan menutup gamenya dengan indah karena kali ini seorang Stop udah berhasil dikembangkan, begitu juga dengan Karamel dan yes of course this is it Buya for